Assalamualaikum sahabat semua. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan, rezeki yang berkah, dan hati yang selalu tenang. Amin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan kisah nyata berikutnya. Hari ini saya akan bercerita tentang sebuah kisah nyata yang penuh air mata. Kisah seorang TKW asal Indonesia, bernama Rina, yang awalnya berangkat ke Arab dengan harapan besar untuk membahagiakan keluarganya. Namun siapa sangka, godaan janji uang ratusan juta rupiah dari sang majikan justru menyeret hidupnya ke jurang penderitaan. Tetaplah bersama saya sampai akhir, karena di balik kisah pilu ini ada pesan berharga yang bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, hiduplah seorang wanita muda bernama Rina. Usianya baru menginjak 24 tahun, wajahnya sederhana, namun sorot matanya penuh semangat untuk mengubah nasib. Sejak kecil, ia sudah terbiasa hidup dalam kesederhanaan. Ayahnya hanya seorang buruh tani, sementara ibunya berjualan sayur seadanya di pasar. Hidup mereka serba pas-pasan, bahkan kadang untuk makan saja harus berhutang ke warung tetangga. Rina sebenarnya sudah menikah di usia muda. Sayangnya, pernikahannya kandas setelah 2 tahun. Suaminya kabur entah kemana, meninggalkan Rina sendirian tanpa nafkah. Dari situlah ia mulai berpikir keras. Aku nggak bisa terus seperti ini, aku harus bangkit. Kalau aku tetap di desa, aku hanya akan jadi bahan gunjingan orang. Aku harus berani merantau. Kesempatan itu datang saat ada tetangganya yang baru pulang dari Arab Saudi. Tetangga itu pulang membawa banyak uang, bahkan bisa membangun rumah mewah 2 lantai. Rina mendengarnya dengan mata berbinar. Dalam hatinya muncul rasa iri bercampur semangat. Ia pun mulai mencari informasi tentang bagaimana caranya bekerja ke luar negeri. Setelah melewati proses panjang, ia akhirnya resmi berangkat menjadi seorang tenaga kerja wanita, TKW. Dengan hati yang berdebar, ia pamit kepada orang tuanya. Air mata mengalir deras saat ia memeluk ibunya. "Mak, doakan aku ya, aku akan kerja keras, biar kita bisa hidup lebih layak. Aku janji gak akan pulang dengan tangan kosong," bisiknya. Pesawat yang ditumpanginya terbang meninggalkan tanah air. Dalam benaknya hanya ada satu tekad, bekerja dengan sepenuh tenaga, demi mengangkat derajat keluarganya. Awalnya, hidup di Arab terasa begitu berat bagi Rina. Ia ditempatkan di rumah majikan kaya raya di Riyadh. Rumah itu sangat besar, megah, dengan marmer di setiap sudutnya. Ia merasa bagai masuk ke dunia lain. Semua serba mewah, tapi juga penuh aturan. Hari-harinya dipenuhi dengan pekerjaan rumah tanpa henti. Dari pagi buta ia harus sudah bangun, membersihkan rumah, mencuci, memasak, dan melayani kebutuhan majikan. Jika ia sedikit terlambat, suara majikan perempuan akan membentaknya keras. Namun, Rina masih mencoba bertahan. Ia selalu berkata pada dirinya, "Sabar, Rin, ini semua demi masa depan. Demi orang tua di kampung." Seiring berjalannya waktu, Rina mulai mengenal lebih dekat penghuni rumah itu. Sang majikan pria, sebut saja Tuan Khalid, adalah seorang lelaki parubaya berusia sekitar 50 tahun. Tubuhnya tegap, wajahnya penuh wibawa, dan tutur katanya lembut. Sangat berbeda dengan istrinya yang keras dan galak. Awalnya, Tuan Khalid tampak biasa saja. Ia jarang berinteraksi langsung dengan Rina. Namun suatu hari, ketika Rina sedang membersihkan ruang kerja, tanpa sengaja ia menjatuhkan vas bunga mahal hingga pecah berkeping-keping. Rina panik, wajahnya pucat pasi, takut dimarahi. Tapi ternyata, Tuan Khalid hanya tersenyum sambil berkata dengan suara tenang, "Tidak apa-apa, jangan takut. Benda bisa diganti, yang penting kamu tidak terluka." Sejak saat itu, Rina mulai melihat sisi berbeda dari majikannya. Ada kelembutan yang membuatnya merasa dihargai. Hari berganti hari, perlahan Tuan Khalid semakin sering memperhatikan Rina. Kadang ia sengaja menghampiri dapur hanya untuk berbicara ringan. Kadang pula ia memberi pujian kecil, seperti, "Masakanmu enak sekali, Rina," atau, "Kamu rajin sekali, aku senang punya pembantu seperti kamu." Bagi Rina, pujian itu sederhana, tapi membuat hatinya bergetar. Selama ini ia jarang sekali mendapatkan apresiasi. Hidupnya selalu penuh dengan kritik dan bentakan.
Kehangatan dari Tuan Khalid terasa bagai oase di tengah padang pasir. Hingga pada suatu malam, saat istri Tuan Khalid sedang pergi menghadiri acara keluarga, Rina dipanggil ke ruang kerja. Dengan gugup, ia datang membawa nampan berisi teh panas. Tapi betapa terkejutnya ia ketika Tuan Khalid menatapnya lama, kemudian berkata lirih, "Rina, kamu tahu? Kalau kamu mau, aku bisa memberimu uang banyak. Ratusan juta. Kamu tidak akan miskin lagi." Kalimat itu membuat tubuh Rina bergetar hebat. Uang ratusan juta? Jumlah yang tak pernah ia bayangkan seumur hidup. Dalam sekejap, pikirannya melayang ke rumah orang tuanya di desa. Ia membayangkan bisa membangunkan rumah baru, membeli sawah, dan membuat keluarganya hidup berkecukupan. Namun di sisi lain, hatinya berteriak, "Tidak, ini salah. Jangan terbuai janji. Ingat dosamu, Rin. Ingat keluargamu." Malam itu, Rina tak bisa tidur. Wajah Tuan Khalid dan janji uang ratusan juta terus menghantui pikirannya. Ia resah, bimbang, dan mulai goyah. Hari-hari berikutnya, godaan itu semakin intens. Tuan Khalid mulai semakin berani. Kadang ia menatap Rina dengan penuh arti, kadang ia sengaja memberi hadiah kecil seperti perhiasan imitasi atau parfum. Hingga suatu sore, Tuan Khalid berkata dengan nada yang lebih serius, "Rina, aku tidak main-main. Aku bisa memberimu uang ratusan juta. Kamu hanya perlu menurut padaku. Dengan uang itu, kamu bisa pulang dengan kepala tegak. Keluargamu akan bangga padamu." Rina terdiam, wajahnya pucat. Di satu sisi, hatinya menolak. Tapi di sisi lain, bayangan hidup sejahtera terus membujuk. Ia merasa seperti berada di ujung jurang. Satu langkah salah, ia bisa jatuh ke dalam kehancuran. Dan di titik inilah, hidup Rina mulai bergeser, dari seorang TKW penuh harapan, menjadi wanita yang perlahan terperangkap dalam jebakan berbahaya. Malam itu terasa panjang bagi Rina. Ia berbaring di ranjang sempitnya di kamar pembantu yang berada di sudut rumah megah itu. Lampu kecil berpendar redup, tapi pikirannya kacau balau. Kata-kata Tuan Khalid terus terngiang-ngiang. "Aku bisa memberimu uang ratusan juta. Kamu hanya perlu menurut padaku." Rina menutup telinganya dengan bantal, berusaha mengusir bayangan itu. Namun justru semakin jelas. Ia mencoba berdoa, tapi di sela doa, pikirannya malah melayang pada wajah ibunya yang selalu mengeluh tentang hutang di kampung. Ia membayangkan rumah reot yang bocor ketika hujan. Ia membayangkan adiknya yang terpaksa putus sekolah karena tak ada biaya. Air matanya jatuh. Ya Allah, kenapa ujian ini begitu berat? Aku hanya ingin bahagiakan keluargaku, tapi kenapa jalannya harus seperti ini? Keesokan harinya, Tuan Khalid kembali mencari kesempatan berbicara dengannya. Saat Rina sedang membersihkan ruang tamu, ia mendekat lalu berbisik lirih, seolah takut didengar orang lain. "Rina, kamu masih muda. Cantik. Kamu berhak hidup lebih layak. Aku bisa memberimu kehidupan yang kamu impikan. Kamu tidak perlu susah-susah lagi. Semua bisa selesai, asal kamu mau mendengarkanku." Rina pura-pura sibuk, menyapu lebih keras agar bisa mengabaikan ucapannya. Namun jantungnya berdetak kencang. Tuan Khalid melangkah lebih dekat, lalu menyelipkan sesuatu ke tangannya. Saat Rina melihat, ternyata itu selembar uang rial dalam jumlah besar. Tangannya bergetar. Uang sebanyak itu bahkan lebih besar dari gaji sebulan yang ia terima. "Anggap ini hanya permulaan," kata Tuan Khalid dengan senyum misterius. Rina menelan ludah. Ia ingin mengembalikan uang itu, tapi entah kenapa, jari-jarinya kaku. Uang itu seperti menempel pada kulitnya. Malamnya, ia sembunyi-sembunyi menghitung jumlahnya. Dan saat ia mengonversinya dalam bayangan ke rupiah, matanya terbelalak. Itu bisa cukup untuk membayar sebagian hutang orang tuanya di kampung. Hari demi hari, rayuan itu terus menghantui Rina. Kadang ia menolak dengan tegas, "Tidak, Tuan. Saya bekerja di sini untuk membantu keluarga, bukan untuk itu." Namun Tuan Khalid selalu punya cara membalas. Dengan suara lembut ia berkata, "Justru kalau kamu ingin bantu keluarga, kamu butuh uang besar. Gajimu tidak akan cukup. Tapi kalau kamu mau menurut, aku bisa langsung berikan uang ratusan juta. Bayangkan, dalam sekali jalan, semua masalahmu selesai."
Kalimat itu menusuk hati Rina. Ia mulai goyah. Malam-malamnya penuh dengan tangisan, tapi siang harinya ia kembali mendengar janji manis yang merobek pertahanannya. Di benaknya, bayangan keluarga di kampung semakin kuat. Ia membayangkan ibunya tersenyum bahagia saat menerima uang kiriman besar. Ia membayangkan dirinya pulang dengan membawa koper penuh hadiah. Semua orang di desa akan menghormatinya, tidak lagi memandang rendah karena ia seorang janda ditinggal suami. Namun di sisi lain, ada suara kecil yang berteriak dalam hatinya, "Kamu tahu ini dosa, Rin. Kamu tahu ini akan menghancurkan hidupmu." Suatu malam, ketika semua penghuni rumah sudah tidur, Rina dipanggil ke ruang kerja. Dengan gemetar, ia melangkah masuk. Tuan Halid duduk di kursi besar, menatapnya dengan mata tajam tapi penuh pesona. "Rina," suaranya berat, "kamu terlalu keras pada dirimu sendiri. Aku tahu kamu butuh uang. Aku tahu kamu ingin keluargamu bahagia. Kenapa kamu terus menolak? Aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya ingin kita saling memberi. Aku memberi kamu uang, kamu memberi aku kebahagiaan. Itu saja." Rina menunduk, dadanya sesak. Ia ingin lari, tapi kakinya terasa berat. Tuan Halid kemudian mengeluarkan sebuah kotak kecil. Ia membukanya di depan Rina, memperlihatkan sebuah gelang emas yang berkilau indah. "Ini untukmu. Anggap sebagai tanda keseriusanku. Kamu tidak akan menyesal, Rina. Aku janji." Rina memandangi gelang itu. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Di satu sisi, hatinya berontak. Tapi di sisi lain, pikirannya dikuasai oleh bayangan uang, harta, dan masa depan keluarganya. Hari berikutnya, Rina akhirnya tidak bisa lagi bertahan. Godaan yang datang bertubi-tubi membuat pertahanannya runtuh. Ia mulai menerima hadiah-hadiah kecil dari Tuan Halid. Ia mulai terbiasa dengan pujian dan perhatian yang ia rindukan. Dan pada suatu malam, ketika kesempatan datang, ia tidak lagi menolak. Ia menyerahkan dirinya pada rayuan sang majikan. Semua batasan yang dulu ia pegang teguh, hancur dalam sekejap. Malam itu, Rina menangis setelah semuanya terjadi. Ia merasa bersalah, merasa kotor. Namun saat Tuan Halid menepuk pundaknya dan berbisik, "Tenanglah, kamu akan kuberi uang ratusan juta. Kamu akan pulang sebagai pahlawan bagi keluargamu." Air matanya berubah menjadi keyakinan semu. Ia berusaha menenangkan diri dengan berkata dalam hati, "Mungkin ini jalanku. Mungkin inilah cara Allah memberikan rezeki. Aku tidak bisa mundur lagi." Sejak malam itu, hidup Rina berubah. Ia bukan lagi seorang TKW yang hanya bekerja keras demi gaji bulanan. Ia kini terikat dalam hubungan terlarang dengan majikannya. Rayuan uang ratusan juta membuatnya buta, menutup semua rasa takut dan penyesalan yang sempat ada. Namun ia tidak tahu, bahwa di balik janji manis itu, ada jurang gelap yang menunggu untuk menelannya. Hari-hari setelah malam itu terasa berbeda bagi Rina. Ia berjalan di rumah megah itu dengan langkah yang berat, seakan ada beban besar yang menempel di pundaknya. Setiap kali menatap cermin, wajahnya seperti menuduh dirinya sendiri. "Apa yang sudah aku lakukan? Aku sudah melanggar janji pada diriku sendiri. Aku sudah ternoda," bisiknya setiap kali menangis diam-diam di kamar sempitnya. Namun, janji Tuan Halid tentang uang ratusan juta membuatnya menahan rasa bersalah itu. Setiap kali hatinya menjerit, ia mencoba menenangkannya dengan bayangan. Rumah baru untuk orang tua, biaya sekolah untuk adiknya, dan kehidupan yang lebih terhormat saat pulang ke kampung. "Sabar, Rin, semua ini ada harganya. Aku pasti akan mendapatkan uang itu," ia membujuk dirinya sendiri. Sejak malam pertama itu, Tuan Halid semakin berani. Ia sering mencari alasan untuk mendekati Rina. Kadang saat istri dan anak-anaknya tidur, ia mengetuk pintu kamar pembantu dengan lirih. Kadang pula ia sengaja memanggil Rina ke ruang kerja dengan dalih ada pekerjaan tambahan. Hubungan terlarang itu kini bukan lagi sebuah rahasia kecil, tapi sudah menjadi rutinitas gelap yang menghantui hidup Rina. Di satu sisi, ia merasa terjerat. Tidak mungkin ia bisa menolak, karena Tuan Halid sudah mengetahui kelemahannya. Di sisi lain, ia juga mulai takut. Bagaimana kalau majikan perempuan mengetahui? Bagaimana kalau ada orang lain yang mencurigai? Hidup Rina dipenuhi ketakutan.
Setiap langkahnya terasa was-was. Setiap suara pintu yang terbuka membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Meski begitu, janji uang ratusan juta tetap menjadi racun manis yang membuatnya bertahan. Suatu hari, saat Rina memberanikan diri bertanya, "Tuan, kapan saya bisa mendapatkan uang itu?" Tuan Khalid menatapnya sambil tersenyum samar. "Tenanglah, Rina. Semua butuh waktu. Aku sedang mengatur segalanya. Kamu akan pulang ke Indonesia dengan membawa harta yang cukup untuk mengubah hidup keluargamu. Percayalah padaku." Rina mengangguk, meski hatinya penuh keraguan. Ia ingin percaya, tapi juga takut semua hanya janji kosong. Namun ia tidak punya pilihan lain. Waktu berjalan. Minggu demi minggu terlewati. Rina mulai merasakan perubahan pada tubuhnya. Ia sering merasa mual di pagi hari, kepalanya pusing, tubuhnya lemas. Awalnya ia mengira hanya kelelahan karena pekerjaan. Namun ketika ia sadar bahwa siklus bulanannya terlambat, hatinya langsung berdegup kencang. Malam itu ia menghitung dengan jari, menghitung hari demi hari yang sudah terlewati tanpa tanda-tanda datang bulan. Matanya membelalak, tubuhnya gemetar hebat. Tidak mungkin, jangan-jangan, aku hamil. Rina terjatuh di lantai, menangis sejadi-jadinya. Ia merasa seluruh dunia runtuh menimpanya. Sejak saat itu, hidup Rina berubah drastis. Ia berusaha menutupi keadaannya dengan berbagai cara. Ia mengenakan pakaian lebih longgar, menghindari tatapan orang rumah, dan berdoa agar tubuhnya tidak menunjukkan tanda-tanda kehamilan terlalu cepat. Namun, semakin hari perutnya mulai menunjukkan perubahan. Ia mulai sulit menyembunyikan rasa mual dan lemas. Ketakutan itu makin menjadi-jadi. Setiap kali melihat majikan perempuan, Rina merasa seolah rahasianya akan terbongkar. Ia sering ketahuan melamun, hingga dimarahi habis-habisan. Tapi ia tidak bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Malam-malamnya kini bukan hanya penuh dengan rasa bersalah, tapi juga dihantui bayangan masa depan kelam. Bagaimana kalau aku dipulangkan dalam keadaan hamil? Bagaimana keluargaku bisa menerima? Apa kata orang kampung nanti? Mereka pasti akan menghinaku habis-habisan. Akhirnya, dengan keberanian yang tersisa, Rina memutuskan untuk memberitahu Tuan Khalid. Suatu malam ia memanggilnya dengan suara bergetar. "Tuan, aku hamil." Tuan Khalid yang sedang duduk tenang di kursinya mendadak terdiam. Wajahnya berubah tegang, matanya membesar, dan napasnya memburu. "Apa? Hamil?" Rina menunduk, menangis tersedu-sedu. "Ya, Tuan, aku hamil. Tolong, aku tidak tahu harus bagaimana. Bukankah Tuan sudah berjanji akan memberiku uang? Setidaknya dengan uang itu aku bisa pulang dan menata hidupku lagi." Namun yang ia dapatkan bukan jawaban lembut. Tuan Khalid bangkit dengan wajah merah padam. "Kamu bodoh, Rina. Bagaimana bisa kamu hamil? Ini berbahaya. Kalau istriku tahu, semuanya akan hancur. Aku bisa dipermalukan, bahkan kamu bisa dipenjara." Kata-kata itu menusuk hati Rina seperti pisau. Ia terdiam, tubuhnya gemetar, air matanya jatuh tanpa henti. Malam itu, Rina sadar kenyataan pahit, janji manis Tuan Khalid bukanlah penyelamat. Ia kini terjebak dalam masalah yang lebih besar. Ia bukan hanya kehilangan harga diri, tapi juga membawa janin yang menjadi bukti dari kesalahan terbesar dalam hidupnya. Sementara janji uang ratusan juta yang selalu ia pegang sebagai harapan, kini semakin terasa seperti kebohongan yang perlahan membunuhnya. Malam ketika Rina memberitahu bahwa dirinya hamil seharusnya menjadi titik terang. Ia berharap Tuan Khalid menepati janji, memberikan uang ratusan juta, lalu mengatur kepulangannya ke Indonesia dengan aman. Namun kenyataan jauh berbeda. Sejak kabar itu keluar dari mulutnya, sikap Tuan Khalid berubah total. Wajah yang dulu selalu tersenyum padanya kini sering terlihat tegang. Kata-kata manis yang dulu menenangkan, kini berganti dengan suara keras penuh amarah. "Rina, kamu harus merahasiakan ini. Jangan sampai ada yang tahu. Kalau istri dan keluargaku tahu, semuanya hancur. Kamu juga akan celaka. Mengerti?" Rina hanya bisa mengangguk sambil menangis. Hari-hari berikutnya terasa bagaikan mimpi buruk.
Tuan Khalid yang dulu selalu mengumbar janji kini tak pernah lagi menyebut soal uang ratusan juta. Setiap kali Rina mencoba menyinggung, jawabannya selalu singkat dan tajam. Uang? Uang apa? Jangan berani-berani menagihku sekarang. Kamu saja sudah membawa masalah besar. Harusnya aku yang menuntutmu. Ucapan itu menusuk jantung Rina. Ia merasa dipermainkan. Semua yang dulu membuatnya menyerah hanyalah jebakan. Ia mulai sadar bahwa janji harta hanyalah tipu daya untuk memuaskan nafsu sang majikan. Rina menangis hampir setiap malam. Ia menutup mulut dengan bantal agar isakannya tidak terdengar. Dalam hatinya ia menyesali segalanya. Andai waktu bisa kuputar kembali, aku lebih baik tetap miskin tapi terhormat, daripada seperti ini. Tak hanya janji palsu, Rina juga mulai menerima perlakuan kasar. Tuan Khalid, yang dulu begitu lembut, kini berubah menjadi sosok yang dingin dan menakutkan. Saat Rina berusaha mendekat untuk meminta solusi, Tuan Khalid malah mendorongnya hingga hampir terjatuh. Jangan mendekatiku. Kau membuatku celaka. Kalau ada yang tahu, aku bisa dipenjara. Kamu pun begitu. Rina terdiam, air matanya mengalir deras. Ia tak lagi melihat sosok penyelamat yang dulu ia kira akan mengubah hidupnya. Yang tersisa hanyalah seorang pria egois yang takut aibnya terbongkar. Hari-hari Rina kini penuh dengan rasa takut. Ia takut rahasianya terbongkar, takut dipulangkan dalam keadaan hamil, dan takut menjadi bahan gunjingan seluruh kampung. Setiap kali ia mendengar suara langkah majikan perempuan, jantungnya berdegup kencang. Ia merasa semua orang bisa membaca rahasia yang disimpannya. Bahkan ketika melihat anak-anak majikan, hatinya seperti ditusuk ribuan jarum. Kalau mereka tahu aku mengandung anak ayahnya, apa yang akan terjadi padaku? Di sela-sela pekerjaannya, Rina sering berjongkok di dapur, menutup wajah dengan tangan, menangis sejadi-jadinya. Janin dalam kandungannya semakin hari semakin terasa, dan itu hanya menambah beban mentalnya. Suatu malam, Rina memberanikan diri untuk sekali lagi meminta kepastian. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Tuan, saya mohon. Tolong penuhi janji Tuan. Beri saya uang itu, setidaknya saya bisa pulang dengan tenang. Saya tidak bisa terus seperti ini." Namun bukannya jawaban yang menenangkan, yang keluar adalah ledakan emosi. "Berhenti membicarakan uang itu. Kau pikir semudah itu? Kau pikir aku akan membuang uang untukmu setelah kau membuat masalah sebesar ini?" Bentaknya sambil meninju meja hingga Rina terlonjak ketakutan. Air mata Rina jatuh, tubuhnya gemetar hebat. Malam itu ia benar-benar sadar, janji uang ratusan juta tidak akan pernah terwujud. Sejak malam itu, Rina merasa seluruh hidupnya telah hancur. Ia menyesali semua keputusan yang telah ia ambil. Semua rayuan manis yang dulu membuatnya tergoda kini terasa seperti racun yang menggerogoti dirinya perlahan. Setiap kali ia menyentuh perutnya yang semakin membesar, ia menangis. Anak ini tidak salah. Tapi kenapa aku harus melalui ini semua? Kenapa aku begitu bodoh percaya janji kosong? Hari demi hari, penderitaan Rina semakin berat. Janjinya untuk membawa pulang harta demi membahagiakan keluarga berubah menjadi mimpi buruk. Ia kini hanya membawa aib dan penyesalan. Tuan Khalid semakin menjauh, semakin kasar, dan semakin tidak peduli. Uang ratusan juta yang pernah dijanjikan kini lenyap bagai angin. Dan yang tersisa hanyalah seorang Rina yang hancur, sendirian, mengandung anak dari hubungan terlarang, tanpa kepastian masa depan. Malam-malam di Riyadh kini terasa lebih panjang bagi Rina. Tidurnya tak lagi nyenyak, tubuhnya makin lemah, dan pikirannya kacau. Setiap kali mengusap perutnya yang kian membuncit, ia merasakan denyut kecil kehidupan di dalamnya. Seharusnya itu menjadi kebahagiaan bagi seorang wanita. Tapi bagi Rina, itu justru menjadi beban yang menyesakkan dada. Ya Allah, anak ini tak berdosa. Tapi bagaimana nasibnya nanti? Bagaimana nasibku? Rina berusaha sekuat tenaga menutupi kondisinya. Ia mengenakan baju longgar, bekerja dengan gerakan hati-hati, dan selalu mencari alasan setiap kali tubuhnya terlalu lemah. Namun, semakin hari perutnya semakin jelas terlihat. Pagi-pagi, ia sering muntah di kamar mandi. Majikan perempuan sempat curiga, tapi Rina buru-buru beralasan bahwa dirinya hanya masuk angin atau terlalu lelah bekerja. Untungnya,
Sang majikan perempuan tidak terlalu peduli, hanya menyuruhnya bekerja lebih cepat dan tidak banyak alasan. Namun itu tidak membuat Rina lega. Ia tahu waktunya terbatas. Cepat atau lambat, rahasia ini pasti akan terbongkar. Setiap langkah Rina kini diiringi rasa was-was. Ia takut istri Tuan Khalid mengetahui hubungannya dengan sang majikan. Ia takut jika tetangga atau kerabat keluarga itu mulai bertanya-tanya. Bahkan suara kecil pun membuatnya terlonjak. Jika ada yang mengetuk pintu tiba-tiba, jantungnya serasa melompat keluar. Ia hidup dalam ketegangan yang tak pernah reda. Beban mental itu membuat tubuhnya semakin lemah. Kadang, saat sedang mencuci baju atau mengepel lantai, Rina harus berhenti sejenak, menahan sakit di pinggangnya. Ia ingin istirahat, tapi tidak pernah ada kesempatan. Sesekali, Rina masih mencoba berbicara dengan Tuan Khalid. Ia berharap ada belas kasihan, ada sedikit keajaiban. Tuan, saya mohon, kalaupun tidak bisa memberi semua, setidaknya bantu saya pulang. Saya tidak bisa terus seperti ini. Namun yang ia terima hanyalah tatapan dingin. Sudahlah, Rina, jangan banyak bicara. Aku sudah cukup terjebak karena kebodohanmu. Kalau kau terus menekan aku bisa melaporkanmu ke polisi. Kau tahu apa yang akan terjadi? Kau bisa dipenjara seumur hidup karena aib ini. Ucapan itu membuat Rina lemas. Ancaman itu menjadi rantai tak kasat mata yang mengikatnya. Ia tidak bisa melawan. Ia hanya bisa diam, menunduk, sambil menahan tangis. Di setiap malam sunyi, Rina hanya bisa menangis dalam doa. Ia merasa kotor, hina, dan tidak berharga lagi. Ia teringat wajah ibunya, ayahnya, dan adiknya di kampung. Bagaimana nanti jika ia pulang dengan perut besar? Apa kata orang-orang desa? Pasti mereka akan menghinanya habis-habisan. Ia takut orang tuanya juga ikut menanggung malu. Aku seharusnya bisa kuat. Tapi kenapa aku begitu bodoh percaya pada janji manis? Kalau saja aku lebih tegas menolak sejak awal, aku tidak akan hancur seperti ini. Bulan-bulan berjalan. Kandungannya semakin besar, membuat Rina kesulitan bekerja. Ia sering merasa nyeri di punggung, perut kencang, dan kakinya bengkak. Tapi tak ada yang peduli. Majikan perempuan tetap memarahinya jika ia terlihat lamban. Tidak ada yang menolongnya ketika ia hampir pingsan karena kelelahan. Tidak ada yang memberinya perhatian, apalagi kasih sayang. Rina benar-benar sendirian. Di negeri orang, tanpa keluarga, tanpa sahabat, ia hanya ditemani rasa takut dan sesal. Pada suatu malam, ketika rasa sakit di perutnya begitu kuat, Rina hampir putus asa. Ia duduk di lantai kamarnya, memeluk lutut sambil menangis. Kalau aku mati di sini, siapa yang peduli? Siapa yang akan mengurus anakku? Siapa yang akan memberitahu keluargaku? Air matanya jatuh deras. Dalam hati kecilnya, ia mulai berpikir untuk kabur, mencari jalan pulang meski tanpa uang. Tapi bayangan ancaman Tuan Khalid selalu menghantuinya. Ia tahu, melarikan diri di negeri asing sangat berbahaya. Hari demi hari, penderitaan itu makin nyata. Janin dalam perutnya tumbuh sehat, tapi Rina justru semakin terpuruk. Ia tak lagi punya harapan. Janji ratusan juta rupiah yang dulu membuatnya rela menyerahkan segalanya, kini berubah menjadi penjara hidup yang membuatnya menderita seorang diri. Ia hanyalah seorang TKW yang tersesat, seorang wanita yang menjadi korban janji palsu, dan kini seorang ibu hamil yang harus menanggung semuanya tanpa ada yang peduli. Hari-hari terakhir di rumah majikan terasa semakin berat bagi Rina. Kandungannya sudah memasuki bulan ke-8. Perutnya besar, tubuhnya lemah, dan wajahnya pucat. Ia tidak lagi mampu menyembunyikan rahasia itu. Majikan perempuan akhirnya menyadari sesuatu yang tak wajar. Suatu pagi, ketika melihat Rina kesulitan berjalan sambil membawa keranjang cucian, ia mendekat dan memperhatikan perut Rina dengan tatapan tajam. "Rina, apa yang terjadi padamu? Kau hamil?" Pertanyaan itu membuat tubuh Rina gemetar hebat. Ia tak sanggup menjawab. Air matanya langsung jatuh. Kabar itu dengan cepat menyebar ke seluruh rumah. Majikan perempuan marah besar. Ia menuduh Rina perempuan jalang yang membawa aib ke rumah mereka. Tidak tahu malu. Kau datang ke sini untuk bekerja, bukan untuk membuat skandal. Bagaimana kalau orang-orang tahu?
Apa kata keluarga besar kami? Rina hanya bisa menangis. Ia ingin membela diri, ingin mengatakan bahwa suaminya sendiri, Tuan Khalid, yang membuatnya hamil. Tapi lidahnya keluh. Ia takut. Ia tahu jika mengatakan hal itu, hidupnya bisa lebih hancur lagi. Sementara itu, Tuan Khalid hanya diam. Tidak ada pembelaan, tidak ada tanggung jawab. Lelaki yang dulu menjanjikan ratusan juta rupiah kini berbalik arah, meninggalkan Rina sendirian menanggung semua akibat. Tak lama setelah itu, keputusan diambil. Rina tidak bisa lagi tinggal di rumah itu. Ia harus segera dipulangkan ke Indonesia, meski kondisinya sedang hamil tua. Sore itu, koper lusuh miliknya dilemparkan ke depan pintu. Rina hanya diberi sedikit uang untuk ongkos perjalanan pulang, jumlah yang bahkan tak sebanding dengan jerih payahnya selama bertahun-tahun bekerja. Pergi. Jangan pernah kembali lagi. Kau memalukan, teriak sang majikan perempuan dengan penuh amarah. Rina berjalan keluar rumah dengan langkah gontai, air mata membasahi pipinya. Hatinya hancur. Semua janji manis, semua pengorbanan, kini berubah menjadi debu. Perjalanan pulang ke tanah air menjadi salah satu pengalaman paling pahit dalam hidup Rina. Di bandara, ia menundukkan wajah, berusaha menyembunyikan perut buncitnya dari tatapan orang. Namun, bisikan-bisikan dan tatapan sinis tetap menghujaninya. TKW hamil, pasti gara-gara majikan. Memalukan sekali. Setiap kata menusuk hati Rina seperti pisau. Ia hanya bisa memeluk perutnya erat-erat, seakan ingin melindungi bayi tak berdosa di dalamnya dari dunia yang begitu kejam. Sesampainya di kampung halaman, keluarga Rina terkejut melihat keadaannya. Ibunya menangis sejadi-jadinya, sementara ayahnya hanya terdiam, wajahnya pucat menahan malu. Tetangga-tetangga mulai bergunjing, menyebarkan kabar ke seluruh desa. Rina pulang bawa aib. Katanya kerja untuk cari uang, tapi malah pulang dengan anak haram. Hati Rina semakin remuk. Ia ingin menjelaskan, ingin berteriak bahwa dirinya hanyalah korban, bahwa semua ini terjadi karena rayuan licik dan janji palsu. Tapi siapa yang mau percaya? Bagi masyarakat, yang terlihat hanyalah fakta. Seorang TKW pulang hamil tanpa suami. Beberapa minggu setelah pulang, Rina melahirkan seorang bayi mungil. Tangis bayi itu menggema di ruang sederhana rumah orang tuanya. Seharusnya itu menjadi momen bahagia. Namun bagi Rina, tangisan itu terasa seperti pedang bermata dua. Ia mencintai bayi itu, darah dagingnya sendiri. Namun setiap kali menatap wajah mungil itu, ia kembali teringat pada janji palsu Tuan Khalid, pada malam-malam penuh tangis di negeri orang, pada penghinaan yang harus ia telan. Bayi itu lahir tanpa status, tanpa nama ayah yang jelas. Sementara masyarakat semakin keras menghakimi. Hari-hari berikutnya, Rina berjuang membesarkan anaknya di tengah cibiran. Ia membantu ibunya berjualan kecil-kecilan, meski penghasilan tak seberapa. Malam-malam, ia sering menatap anaknya sambil menangis. "Nak, maafkan ibu. Ibu terlalu bodoh percaya pada janji manis. Kau lahir tanpa salah, tapi dunia akan selalu memandangmu berbeda. Ibu janji akan melindungimu, meski nyawa ini taruhannya." Kisah Rina adalah gambaran nyata betapa kejamnya janji palsu yang dibungkus dengan iming-iming harta. Satu keputusan salah, satu langkah tergoda rayuan, mampu menghancurkan seluruh masa depan. Rina hanyalah satu dari sekian banyak TKW yang menjadi korban. Mereka meninggalkan tanah air dengan harapan besar, namun seringkali pulang dengan luka, trauma, bahkan aib yang harus ditanggung seumur hidup. Rina kini hidup sederhana bersama anaknya. Janji ratusan juta rupiah yang dulu membuatnya terbuai, hilang begitu saja. Yang tersisa hanyalah tanggung jawab besar sebagai seorang ibu tunggal, serta luka batin yang mungkin tak akan pernah sembuh. Kisahnya menjadi peringatan bagi banyak orang, jangan mudah tergoda oleh janji manis. Uang bisa membuat orang buta, tapi akhirnya hanya meninggalkan kehancuran.